Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini pertemuan terakhir kita ya sebelum UTS. Ya, Bu. Nah, kemarin kita sudah bahas aplikasi atau penggunaan turunan gitu ya. Nah, ini juga masih di penggunaan turunan, jadi penggunaan turunan yang terakhir, yaitu Deret Taylor dan Deret McLaurin. Oke, sebelum ke Deret Taylor dan Deret McLaurin, jadi deret ini kita berkenalan dulu dengan deret kuasa. Itu deret kuasa. Jadi deret yang bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, kalian masih ingat apa namanya? Itu definisi deret dan barisan. Atau gampangnya notasi ini kalian masih ingat nggak kalau kita jabarkan dia berbentuk bagaimana si deret ini? Misalkan saja, misalkan saja kita punya sigma I. Alah. Misalkan di sini I-nya jalan dari 1. Kemudian di sini misalkan yang atas ini sampai M. Nah, berarti ini kalau dijabarkan jadi apa? M plus 1 per 2 dikali M per 2. Apa? M plus 1 per 2. 1 tambah M 2 tambah 3 sampai M. Sampai M. M gitu ya. Jadi indeksnya ini jalan dari 1 sampai M. Nah, berarti kalau kita tuliskan di sini, kita jabarkan sigma Cn X min A pangkat N, berarti kan N-nya itu jalan dari 1 sampai tak hingga. Jadi di sini C1 X min A pangkat 1, C2 X min A kuadrat, dan seterusnya. Bedanya deret dan barisan apa? Kalau barisan? Kalau barisan, kalau deret itu jumlah. Deret itu jumlahan gitu ya. Kalau barisan? Tahu cara menuliskannya lah. Kalau deret itu ada Jumlah. Kalau barisan pakai koma. Oke. Nah, deret kuasa ini konvergen jika si nilai mutlak ini X min A itu kurang dari Cn per Cn plus 1 nilai mutlaknya. Nah, limit ini kita katakan dia jari-jari konvergensi. Sebagai contoh misalkan kita diminta mencari jari-jari konvergensi dari deret ini. Nah, berarti kita harus cari dulu Cn-nya dari deret ini. Cn-nya apa di sini? 1 per N plus 2. 1 per N plus 2 gitu ya. Sehingga kalau kita mau cari jari-jarinya adalah ya Cn per Cn plus 1 berarti kan 1 per N plus 2. Jadi Cn-nya kan 1 per N plus 2. Di per Cn plus 1-nya berarti 1 per N plus 1 tambah 2. Berarti kita punya di sini N plus 3 per N plus 2. Limit ketika N-nya menuju tak hingga kita dapatkan 1
1. Sehingga jari-jari konvergensi dari deret ini adalah 1. Nah, karena dia konvergen di X min A kurang dari R, berarti kan kalau kita mau cari X, dia konvergen di X di interval mana? Berarti kan kalau kalian masih ingat si definisi nilai solusi dari perjasama nilai mutlak, kan berarti kita punya selangnya ini kan. Kalau kita punya X nilai mutlak, X min A kurang dari R. Nah, berarti kan kalau kita mau cari X-nya, itu kan berarti si A-nya keluar gitu ya. Ini kan berarti kita punya A min R. Di sini berarti A plus R. Ini kan X min A lebih besar dari min R, kurang dari R. Gitu kan, sehingga kita dapatkan ini. Jadi kita punya selang konvergensinya yang ini. Nah, jadi di sini kita punya deret kuasa tadi. Jadi Fx itu merupakan deret kuasa. Nah, F ini dapat diturunkan untuk semua ordo pada selang konvergensi tadi. Dia konvergen. Maka kita peroleh di sini, kita cari turunannya dulu. Terlebih dulu kita cari FA. FA di sini berarti, kalau kita substitusikan di sini, untuk X sama dengan A, berarti kan A min A hasilnya 0 ya. Nah, ketika 0, sorry. Ini harusnya N sama dengan E. Iya. Ketika kamu substitusikan X sama dengan A di sini, kita kan akan dapatnya C0. Untuk N-nya dimulai dari 1, kita kan punya C1 dikali 0 kan? Untuk N-nya sama dengan 2 dan seterusnya, kan kita dapatkan dia C2, C3, C sekian dikali 0. Nah, kemudian kalau kita turunkan si ini, F1, F aksen X, itu kita dapatkan apa? Yang pertama kan pangkat 0 dia konstanta kan, yaitu si C0 ini kan. Nah, ketika pangkat 1, berarti kan di sini, kalau kamu jabarkan kan kita punya deretnya ini C0 ditambah C1 X min A. Kalau misalkan saya jabarkan ya. Di sini kan kita punya C0 ditambah C1 kali X min A ditambah C2 X min A kuadrat gitu ya, ditambah dan seterusnya. Nah, ketika kamu turunkan di sini, ini kan konstanta berarti turunannya 0. X min A diturunkan berarti kan kita punya C1. Kemudian untuk yang pangkat 2, kan 2-nya pindah ke depan, berarti 2C2. X min A, pangkat 2 dikurangi 1, kita punya pangkat 1 di sini. Dikalikan dengan 1 gitu ya, karena si
koefisien dari si X ini, turunan dari X ini adalah 1. Kalau kita pakai sistem aturan rantai. Cara menurunkannya. Oke, dan seterusnya kita dapatkan ini ya, ini maknanya dia sampai tak hingga gitu ya. Nah, ketika kamu substitusi X sama dengan A, didapatkan apa di sini? F aksen A sama dengan C1. C1, gitu ya. Jadi kita punya F aksen A sama dengan C1. Jadi C1 di sini F aksen A dibagi 1 faktorial. Nah, tujuan ada menuliskan 1 faktorial ini nanti ada tujuannya biar kita tahu polanya. Nah, ketika kita turunkan lagi si turunan pertama ini, kita dapatkan turunan kedua, berarti kan C1-nya turunannya 0. Nah, yang ini berarti kan kita punya turunannya 2 kali 1 kali C2. Yang di sini kan berarti 3 dikali 2, C3, X min A, dan seterusnya. Yang ini 4 kali 3, C4, X min A pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kalau kalian substitusi X sama dengan A, di turunan kedua ini dapatnya apa? 2C2. Double aksen A sama dengan 2C2. 2 gitu ya. Atau dengan kata lain 2 faktorial di sini, 2 kali 1. Jadi, kita punya C2 adalah turunan kedua di titik X sama dengan A dibagi dengan 2 faktorial. Nah, bagaimana dengan yang turunan ketiga? Turunan ketiga berarti kan ini turunannya 0, yang ini berarti 3 kali 2 kali 1 C3, tambah seterusnya gitu ya. Nah, ketika kita substitusi X sama dengan A, di turunan ketiga ini kita dapatkan F turunan ketiga dari di titik X sama dengan A, dapatnya berapa? C3 faktorial kali C3. Faktorial C3 gitu ya. Jadi, 3 faktorial. nah, jadi kita punya C3-nya adalah turunan ketiga F di titik X sama dengan A dibagi dengan 3 faktorial. Nah, kira-kira sudah bisa lihat polanya nggak di sini? Bisa. C1 kita dapatkan ini, C2 ini, C3 ini. Kalau kita tarik secara umum, Cn adalah? Cn adalah Fna per A faktorial. N faktorial. Per N faktorial. N faktorial, bukan A ya. Nah, kalau F4 kita punya ini, peroleh ini. Sehingga diperoleh Cn-nya adalah turunan ke N dari F di titik X sama dengan A dibagi dengan N faktorial. Nah, sehingga di sini Fx itu bisa ditulis kembali, kan tadi Cn itu bisa diganti ini jadi inilah. Ya. Nah, si bentuk ini, deret ini, kita sebut dia deret Taylor. Nah, ketika A-nya sama dengan 0, jadi di sini hanya X saja, kita sebut dia deret Maclaurin. Oke, sebagai contoh, kita diminta untuk menuliskan kembali fungsi eksponensial di sini, e pangkat X dalam deret Maclaurin. Jadi dalam bentuk sigma gitu ya. Jadi dia fungsi eksponensial tapi bisa dinyatakan sebagai deret. Oke, jadi tadi berarti kan kalau kita mau menuliskan kembali ini dalam bentuk deret, berarti kan Fx sama dengan sigma, n-nya dari 0 sampai tak hingga. Berarti kan kita perlu cari n ya. Oh, ini saya salah ketik ya. Ini harusnya karena dia Maclaurin berarti A-nya sama dengan 0.
Di sini kan dia disebutkan Maclaurin, artinya berarti A itu sama dengan 0. Nah, berarti kan kita perlu cari FA gitu ya. FA 0. F0 berarti E pangkat 0, kita dapatkan 1. Kemudian, turunan ke N. Jadi, tadi kan kita punya Cn adalah turunan ke N dari F di titik X sama dengan A dibagi N faktorial. Nah, berarti kita perlu cari di sini turunannya. Kan turunan pertama juga E pangkat X. Turunan kedua diturunkan lagi, tetap kan E pangkat X sampai diturunkan berapapun si eksponen ini, si fungsi eksponen ini kan turunannya tetap. Nah, sehingga di sini kita bisa bilang F, turunan ke F dari, turun ke N dari F di titik X sama dengan 0, kita punya di sini, di titik ya, X sama dengan 0, A-nya sama dengan 0, kita punya dia sama dengan 1. Ini berlaku untuk semua bilangan asli N. Nah, sehingga diperoleh di sini, Cn-nya adalah 1 per N faktorial. Jadi, Fx ini, Fx pangkat X dapat dinyatakan sebagai, ini saya salah ketik ya, ini harusnya tanpa X min A, karena A-nya adalah 0. Jadi di sini kalau misalkan saya tulis ulang, di mana A-nya ini sama dengan 0. Jadi dia X pangkat N. 1 plus X plus 1/2 faktorial X kuadrat dan seterusnya. Ini ngapain jumlahnya di sini? Jumlahnya harusnya di sini ya. Oke, itu contoh yang eksponen. Misalkan yang ada di buku. Ini saya pakai contoh ini karena nah, kalau misalkan di sini ada contoh ln X gitu ya. Dalam deret Taylor di X sama dengan 1, A sama dengan 1. Berarti di sini kita perlu cari FA. FA kan tadi di A sama dengan 1, berarti ln 1 sama dengan 0. Kemudian turunan pertama dari Fx, ln X turunannya 1/X. Kemudian kita substitusi A sama dengan 1. F aksen 1 berarti kita punya 1 di sini. C1 kita dapatkan 1. C2 berarti kan 1/X diturunkan. Kita dapatkan min 1/X kuadrat. Nah, sehingga ketika kita substitusi A sama dengan 1, kita dapatkan min 1 di sini. Nah, C2 adalah turunan kedua dari F di titik X sama dengan 1. Kita dapatkan di sini min 1/2. Nah, seterusnya untuk yang turunan ketiga, kita dapatkan ini 1/3. Turunan keempat, kita dapatkan min 1/4. Sehingga polanya, kalau kalian lihat di sini, C1 1, C2 min setengah, C3 1/3, C4 min 1/4. Jadi kan dia Cn itu 1/n tapi masih dikali, dia kan negatifnya langsung ya. Jadi ini kita punya deret berganti tanda di sini. Jadi Fx itu si ln X bisa dinyatakan sebagai X min 1, sebenarnya kan C0. C0-nya di sini kan 0. Jadi kita punya langsung dari C1. X min 1 pangkat 1 min setengah, yang ini tadi. X min 1 pangkat 2, 1/3, jadi plus di sini. X min 1 pangkat 3, min 1/4, X min 1 pangkat 4, dan seterusnya. Sehingga kalau dituliskan dalam notasi sigma, berarti kita punya min 1 pangkat N plus 1 di sini. Ini N-nya jalan dari 1. Jadi ini tergantung polamu ini ya. Jadi ini
representasi atau notasinya tidak tunggal. Jadi bisa aja kamu setting dari misalkan dari 0. Oh, kalau dari 0 ya bisa. Ini dari 0, tapi di sini settingnya nanti berarti min 1 pangkat n 1 per n plus 1 pangkat kali x min 1 pangkat n plus 1. Jadi ini tidak tunggal gitu ya. Jadi intinya ini deretnya, nanti notasinya ini tergantung, menyesuaikan kalian mau yang bagaimana. Untuk jari-jari sama selang kalau selang konvergensi ini pengayaan sih sebenarnya. Kemarin kami tim dosen sudah membahas, karena ini masih untuk konvergenan deret itu kita tidak belajar itu belum. Jadi ini hanya pengayaan aja.